Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di masa pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, taufik, serta hidayahnya kita masih diberi kesehatan, dan kami dari kelompok 7 diberi kemudahan ketika mengerjakan makalah ini. Adapun kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Maulana Khalid Rifani, MSc MPD, dan Ibu Saukina MA selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi lahan basah yang telah membimbing kami dalam pembelajaran ekologi lahan basah. Nah, adapun judul makalah yang akan kami presentasikan adalah jenis-jenis pola aliran sungai dan genetika sungai. Yuk, langsung saja kita berkenalan dengan anggota kelompok 7. Yang pertama itu adalah saya sendiri, yaitu Adika Kia Fitria Solikah. Kemudian ada Raudatul Jannah, Rizka Norsela, Putra Rahmani, dan Wenda Yulia Rizky. Nah, di sini ada 5 bab pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, ada adaptasi flora dan fauna penghuni, fungsi dan manfaat, potensi, peluang, ancaman, dan tantangan, dan yang terakhir adalah pengelolaan dan konservasi. Adapun sebelum kita membahas mengenai pola aliran sungai dan genetika sungai, kita harus mengetahui apa itu sungai dan das. Nah, jadi apa sih? Jadi, sungai itu adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sumber menuju hilir muara. Dari Syarifuddin 2000. Nah, adapun pengertian dari das. Apa itu das? Nah, jadi das itu adalah singkatan dari daerah aliran sungai. Nah, secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah atau kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi punggung bukit yang menerima mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara, serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai keluar pada sungai utama, ke laut atau danau. Di mana pengertian ini dari sumbernya adalah Asdak 2007. Nah, sebagai pendahuluan, dalam peradaban manusia, sungai menjadi unsur alam yang paling penting untuk sumber kehidupan. Sungai memiliki aliran yang panjang dan dijadikan sumber kehidupan utama oleh manusia, seperti mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, sungai yang mengalir dan menjangkau ke setiap wilayah menjadikan sungai sebagai jalur untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, perpindahan tersebut akan membentuk suatu struktur kehidupan yang menjadikan sebuah pemukiman yang awalnya wilayah tersebut tidak berpenghuni dan menjadi suatu pemukiman yang cukup besar nantinya atau yang nantinya akan berpenghuni. Sebelum kita masuk ke pembahasan macam-macam pola aliran sungai dan macam-macam genetika sungai, kita harus tahu dulu nih, apa sih pola aliran sungai dan bagaimana genetika sungai itu? Nah, jadi pola aliran itu merupakan pola dari organisasi atau hubungan keruangan dari lembah-lembah, baik yang dialiri sungai maupun lembah-lembah yang kering atau tidak dialiri sungai. Nah,
pola aliran yang digunakan bisa dibedakan dengan membedakan garis yang dijadikan tanpa pola aliran tersebut. Nah, ini dari Amin, Ridwan, dan Zulkarnain 2018. Jadi dari pengertian pola aliran ini, untuk pola aliran sungai sendiri dapat kita simpulkan bahwa pola aliran sungai merupakan pola dari organisasi atau hubungan keruangan dari lembah-lembah yang dialiri oleh sungai. Nah, kemudian apa itu untuk genetika sungai? Nah, jadi tipe genetika sungai ini nantinya ditentukan berdasarkan hubungan antara arah aliran sungai dengan kedudukan lapisan batuan. Nah, jadi itu adalah sedikit pengantar untuk pola aliran sungai dan genetika sungai. Nah, untuk macam-macamnya akan dijelaskan oleh Wenda. Kepada Wenda dipersilakan. Nah, selanjutnya yaitu pola aliran dan genetika sungai. Sebelumnya, pengertian dari pola aliran itu ialah merupakan pola dari organisasi atau hubungan keruangan dari lembah-lembah, baik yang dialiri sungai maupun lembah yang kering atau tidak dialiri sungai. Nah, kemudian pola aliran itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pola aliran dendritik. Dendritik adalah pola aliran sungai yang menyerupai bentuk percabangan pohon. Pola aliran ini terdapat sungai induk dengan anak-anak sungainya. Percabangan pola alirannya tidak teratur dengan arah dan sudut yang beragam. Pada umumnya, pola aliran sungai dendritik dikontrol oleh litologi batuan yang homogen. Pola aliran dendritik dapat memiliki tekstur atau kerapatan sungai yang dikontrol oleh jenis batuannya. Umumnya pada batuan sedimen dengan pelapisan horizontal atau pada batuan beku dan batuan kristalin yang homogen. Nah, pola aliran berikutnya yaitu pola aliran radial. Nah, pada pola aliran radial ini berbentuk mengikuti suatu bentukan muka bumi yang cembung, yang merupakan asal mula sungai konsekuen. Nah, adapun pola radial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah radial sentrifugal, yang merupakan pola aliran sungai yang arah alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu, seperti dari puncak gunung api atau bukit intrusi. Nah, kemudian yang kedua adalah radial sentripetal. Pola aliran sentripetal merupakan pola aliran yang berlawanan dengan pola radial, di mana aliran sungainya mengalir ke satu tempat yang berupa cekungan atau depresi. Pola aliran sentripetal merupakan pola aliran yang umumnya dijumpai di daerah lereng gunung api atau daerah dengan topografi kubah. Berikutnya, pola aliran rektangular. Pola rektangular umumnya berkembang pada batuan yang resistensi terhadap erosinya mendekati seragam, namun dikontrol oleh kekar yang menyerupai dua arah dengan sudut saling tegak lurus. Kekar pada umumnya kurang resisten terhadap erosi sehingga memungkinkan air mengalir dan berkembang melalui kekar-kekar, membentuk suatu pola pengaliran dengan saluran-saluran lurus-lurus mengikuti sistem kekar. Nah, pola aliran rektangular ini dijumpai di daerah wilayahnya yang terpatahkan. Habis itu selanjutnya pola aliran trellis. Nah, pola aliran trellis ini merupakan pola aliran sungai yang berbentuk pagar atau trellis dan dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan sinklin dan antilin.
Nah, Sungai Trellis dicirikan oleh saluran-saluran air yang berpola sejajar, mengalir searah kemiringan lereng, dan tegak lurus dengan saluran utamanya. Saluran utama berarah dengan sumbu lipatan. Biasanya dijumpai di daerah dengan struktur batuan sedimen di daerah lipatan. Nah, kemudian yang terakhir pola aliran anular. Nah, pola aliran anular adalah pola aliran yang alirannya menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu dan ke arah hilir aliran kembali bersatu. Pola aliran anular biasanya dijumpai pada morfologi kubah atau intrusi lokholit. Nah, itulah beberapa macam pola aliran. Selanjutnya ke genetika sungai. Nah, tipe genetika sungai ditentukan berdasarkan hubungan antara arah aliran sungai dengan kedudukan lapisan batuan. Nah, yang pertama itu sungai konsekuen. Sungai konsekuen adalah sungai yang berkembang dan mengalir searah lereng topografi aslinya. Sungai konsekuen sering diasosiasikan dengan kemiringan asli dan struktur lapisan batuan yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua itu ada sungai subsekuen. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus dengan sungai konsekuen. Sungai ini mengalir di sepanjang suatu garis atau zona yang resisten. Sungai ini umumnya dijumpai mengalir di sepanjang jurus perlapisan batuan yang resisten terhadap erosi, seperti lapisan batu pasir. Kemudian yang ketiga ada sungai resekuen. Sungai resekuen adalah sebagai sungai yang mengalir searah dengan arah kemiringan lapisan batuan, sama seperti tipe sungai konsekuen. Perbedaannya adalah sungai resekuen berkembang belakangan. Kemudian yang keempat ada sungai obsekuen. Sungai obsekuen adalah sungai yang mengalir berlawanan arah terhadap arah kemiringan lapisan dan berlawanan terhadap sungai konsekuen. Definisi ini juga mengatakan bahwa sungai konsekuen mengalir searah dengan arah lapisan batuan. Nah, yang kelima yaitu sungai ensekuen. Sungai ensekuen adalah aliran sungai yang mengikuti suatu aliran, di mana lereng tidak dikontrol oleh faktor kemiringan asli, struktur, atau jenis batuan. Yang keenam, sungai antecedent. Sungai antecedent yakni sungai yang arah alirannya tetap karena dapat mengimbangi pengangkatan yang terjadi. Sungai ini hanya dapat terjadi bila pengangkatan tersebut berjalan dengan lambat. Nah, yang terakhir yaitu sungai reversi. Sungai reversi yakni sungai yang tidak dapat mempertahankan arah alirannya melawan suatu pengangkatan sehingga mengubah arahnya untuk menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri fisik, kimia, biologi, kawasan, dan interaksinya. Yang pertama itu ada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kedalaman sungai. Kedalaman sungai sangat tergantung dari jumlah air yang tertampung pada alur sungai yang diukur dari penampang dasar sungai sampai ke permukaan air. Yang kedua ada debit sungai. Debit sungai adalah besaran volume air yang mengalir per satuan waktu. Volume air dihitung berdasarkan luas penampang dikalikan dengan tinggi air. Kemudian yang ketiga ada suhu. Temperatur air sungai secara horizontal dipengaruhi oleh ketinggian tempat atau elevasi. Daerah-daerah hulu air sungai relatif dingin, sedangkan di bagian tengah dan hilir semakin tinggi suhunya.
Kemudian yang keempat ada salinitas. Salinitas air sungai di bagian hulu dan tengah hampir jarang dipengaruhi oleh salinitas. Berbeda dengan di daerah hilir. Tingginya salinitas air sungai di daerah hilir disebabkan oleh pengaruh pasang surut air laut. Namun demikian salinitas air di bagian hulu tengah dan hilir selain dipengaruhi oleh air laut juga dipengaruhi oleh kandungan unsur hara yang bersifat basa. Nah, yang kelima yaitu padatan tersuspensi. Muatan padatan tersuspensi dan kekeruhan sangat dipengaruhi oleh musim. Pada waktu musim penghujan, kandungan lumpur relatif lebih tinggi karena besaran laju erosi yang terjadi. Sedangkan pada musim kemarau, tingkat kekeruhan air sungai dipengaruhi oleh laju aliran air yang terbatas menoreh hasil-hasil endapan sungai. Nah, selanjutnya ciri-ciri kimia. Yang pertama, disolved oksigen atau DO. Oksigen terlarut atau kebutuhan oksigen. Nah, berikutnya yaitu ciri-ciri kimia. Yang pertama, disolved oksigen atau DO. Oksigen terlarut atau kebutuhan oksigen merupakan salah satu parameter dalam menentukan kualitas air. Nilai DO yang semakin besar pada air mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Oksigen terlarut pada air yang ideal adalah 5-7 ppm. Jika kurang dari itu, maka risiko kematian akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua yaitu biochemical oxygen demand atau BOD. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik di dalam air lingkungan untuk memecah atau mendegradasi bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut. Angka BOD yang tinggi menunjukkan terjadinya pencemaran organik di perairan. Nilai konsentrasi BOD menunjukkan kualitas suatu perairan masih tergolong baik apabila konsumsi oksigen selama periode 5 hari berkisar 5 mg per liter. Kemudian yang ketiga yaitu chemical oxygen demand atau COD. COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia, baik yang dapat didegradasi dengan biologis maupun yang sukar didegradasi. Kenyataannya, hampir semua zat organik dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti kalium permanganat dalam suasana asam. Diperkirakan 95% sampai 100% bahan organik dapat dioksidasi. Nah, berikutnya yaitu ciri-ciri biologi. Yang pertama yaitu bakteri. Dengan atau tanpa disadari oleh kita, bakteri merupakan peranan besar dalam suatu ekosistem. Bakteri ini merupakan peranan yang penting dalam proses daur ulang energi. Bakteri berperan menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa organik yang dapat digunakan oleh tanaman serta organisme lainnya. Di dalam ekosistem sungai ini, bakteri hadir dalam jumlah yang banyak, sehingga proses daur ulang energi dapat berlangsung dengan benar. Nah, yang kedua yaitu ikan. Ikan merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem. Kemampuan jenis ikan dapat bertahan hidup bervariasi, serta berhubungan erat habitat sungai yang ditempatinya. Kita dapat menemukan sebagian besar ikan yang tinggal di bagian dasar, di sisi sungai, dan juga di bebalik bebatuan.
Hal ini bertujuan untuk menyiasati penggunaan energi yang tinggi karena ikan-ikan tersebut harus berenang melawan arus. Nah, ikan-ikan ini biasanya hanya akan berenang ketika akan mencari makan dan ketika akan berpindah tempat. Selanjutnya yaitu invertebrata. Nah, binatang invertebrata atau tidak bertulang belakang merupakan binatang yang banyak kita temui di ekosistem sungai. Beberapa jenis binatang invertebrata yang kita temui di sungai adalah seperti udang, karang, siput, kerang, keong, remis, dan beberapa jenis serangga invertebrata lainnya. Nah, dari jenis-jenis tersebut, komunitas yang paling dominan di ekosistem sungai adalah jenis serangga. Serangga ini mudah sekali kita temukan dan hampir di setiap habitat seperti permukaan air, di dasar air, dan di bawah batu. Binatang-binatang tersebut akan banyak kita jumpai di dasar sungai. Nah, selanjutnya yaitu vegetasi penyusunnya. Jenis vegetasi riparian di Indonesia dari bagian hilir sampai. Nah, berikutnya yaitu vegetasi penyusunannya. Jenis vegetasi riparian di Indonesia dari bagian hilir sampai dengan bagian hulu cukup bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh batuan dasar dan ketinggian tempat. Jenis vegetasi asli riparian yang dominan dijumpai di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur meliputi waru atau Hibiscus thalassius, renghas atau Gluta velotino, cangkring atau Erythrina sp, kempas atau Compassia malacensis, keciat atau Spathodea campanulata, dan bungor atau Lagerstromia filametosa. Nah, jenis vegetasi riparian di DKI Jakarta tercatat 10 jenis dan nampaknya sama seperti yang dijumpai di bantaran Citandoy, Cimanuk, dan Citarum. Bagian tengah, jenis-jenis dimaksud adalah Gluta renghas, Lagerstromia indica, Syzygium foliatum, Vitex pubescens, Viteseculobium sp, Hibiscus thalassius, Sterculia foetida, Alstonia chloris, Pterosphaeronum javanicum, dan Erythrina variegata. Nah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait mengenai satwa liar penghuni sungai. Adapun satwa liar penghuni sungai itu diantara lainnya, di sini kami mengambil dari hasil penelitian oleh Syahuddin dan Maulana pada tahun 2018 mengenai keanekaragaman hayati sebagai satwa liar, khususnya di Sungai Surgi Mukti, Kecamatan Banjarmasin Utara. Nah, seperti yang terdapat di layar, di sana ada beberapa satwa liar. Untuk fauna di sana ada ikan, capung, kupu-kupu, dan juga herpetofauna ataupun sejenis reptil atau amfibi, serta ada burung. Nah, di sana terdapat berbagai macam spesies satwa liar penghuni sungai. Nah, adapun untuk satwa liar endemik penghuni sungai khususnya di Kalimantan Selatan itu sendiri ialah ada yang namanya itu bekantan. Nah, bekantan sini dalam bahasa ilmiahnya ialah Nasalis larpatus, merupakan satu dari dua spesies anggota genus Nasalis. Ini terdiri dari atas dua subspesies, yaitu Nasalis larpatus dan Nasalis larpatus orientalis. Nasalis larpatus terdapat di hampir seluruh bagian dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan itu sendiri,
Sedangkan Lestarius larvatus orientalis ini terdapat di bagian timur laut dari Pulau Borneo. Adapun jenis habitat dari bekantan ini ada 3 macam, yaitu hutan mangrove, hutan rawa gelam, dan juga hutan riparian. Nah, untuk hutan riparian ini merupakan mitakat atau zona peralihan antara sungai dan daratan, yang mana memiliki karakter yang khas dengan perpaduan lingkungan perairan dan daratan. Nah, jadi bekantan ini juga jarang bergerak atau jauh dari jalur habitat lokalnya, karena spesies ini terbatas pada daerah pesisir dan daerah dekat sungai. Karena daerah tersebut memiliki tanah yang rendah akan mineral dan garam, yang merupakan bagian penting dari pola makanan bekantan itu sendiri. Nah, baik, berikutnya memasuki bab yang kedua, yaitu terkait mengenai adaptasi flora dan fauna penghuni daerah aliran sungai. Yang pertama ada adaptasi flora. Nah, adapun jenis flora sekitar daerah aliran sungai Kapuas, sebagaimana secara umumnya dapat dijumpai, diantaranya ialah yang pertama yaitu rotan. Rotan di sini tempat tumbuh rotan itu pada umumnya di daerah sekitar tanah berawa, tanah kering hingga tanah pegunungan. Semakin tinggi tempat tumbuh, semakin jarang dijumpai jenis rotan. Nah, karena rotan ini juga semakin sedikit di daerah yang berbatuan berkapur, sehingga rotan dapat dijumpai di daerah sekitaran sungai. Baik, yang berikutnya yaitu ada pohon karet, atau dengan nama latin yaitu Hevea brasiliensis. Tumbuhan ini berasal dari Brazil serta kawasan Amerika Selatan lainnya. Nah, pertumbuhan pohon karet ini sangat baik ketika berada di wilayah tropis seperti di Indonesia. Oleh sebab itu wajar jika sebagian besar negara produsen karet terbesar itu berasal dari Asia Tenggara. Nah, yang mana juga karet ini mungkin bisa tumbuh di dekat aliran sungai. Baik, yang ketiga yaitu ada pohon ketapang. Pohon ketapang ini juga menjadi salah satu flora yang beradaptasi di dekat aliran sungai. Baik, yang kedua yaitu terkait mengenai adaptasi fauna. Nah, adaptasi fauna yang pertama yaitu ada capung spesies Orteum sabina. Capung spesies ini hidup di 2 habitat, yaitu pada saat pradewasa atau sebelum dewasa dia hidup dalam air, dan saat dia dewasa berada di dekat sekitaran air. Nah, sebagian besar spesies ini ditemukan di dekat air seperti kolam, sungai, ataupun rawa-rawa dan rumput, baik di hutan ataupun perbukitan. Nah, yang kedua yaitu ada semut rangrang. Semut rangrang atau yang mungkin kita kenal dalam bahasa Banjar di sini yaitu kararangga. Semut ini memiliki cara hidup yang khas, yaitu dengan merajut daun-daun pada pohon untuk membuat sarang. Dan juga semut rangrang ini menyukai udara yang segar sehingga dia tidak mungkin ditemukan di dalam rumah, serta perilakunya lebih agresif daripada semut lainnya dan sering dijumpai atau bisa hidup di sekitaran aliran sungai itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat sungai. Yang pertama ada fungsi sungai. Kota Banjarmasin memiliki banyak sekali sungai, baik sungai tipe besar, sedang maupun kecil. Alur sungai berfungsi untuk mengalirkan air sungai, sehingga perpaduan antara alur sungai dan aliran airnya disebut dengan sungai. Karena di dalam air yang mengalir itu terdapat sedimen serta zat-zat kimia serta unsur hara. Maka fungsi alur sungai
tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mengalirkan sedimen, zat-zat kimia, dan unsur hara yang terkandung di dalam air tersebut. Sungai memiliki peranan dan fungsi yang sangat besar sebagai jalur transportasi, sumber air, sumber mata pencaharian yang tergambar melalui aktivitas budaya kehidupan sungai. Sebagai jalur transportasi, sungai menjadi pilihan masyarakat untuk menuju daerah pedalaman hingga keluar pulau. Bisa dilihat pada gambar. Di situ ada situasi di Sungai Kuin tahun 1911. Dan sampai sekarang itu masyarakat di daerah sungai tersebut masih menggunakan transportasi air untuk melakukan jual beli atau pasar. Yang kedua ada manfaat sungai. Secara umum, sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk berbagai macam kebutuhan hidup manusia, dari air untuk keperluan rumah tangga, irigasi, perikanan, pariwisata, bahkan sungai pun dapat digunakan sebagai sarana transportasi. Untuk sungai tidak hanya dimanfaatkan airnya, tetapi alur sungai juga dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Pemanfaatan alur sungai dilakukan oleh masyarakat setempat untuk berbagai keperluan dari pertanian sampai ke permukiman. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmantono dan Sudarmaji tahun 2013, manfaat sungai berbasis masyarakat lokal di daerah lereng Sleman Gunung Api Merapi di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di antaranya, sungai dimanfaatkan dalam pembuatan kolam ikan, usaha pertanian, dan berbagai pemukiman. Selanjutnya ada potensi, peluang, ancaman, dan tantangan. Yang pertama ada potensi. Masyarakat sekitar lahan basah, terutama sungai, terbiasa mengonsumsi dan menjual hasil ikannya. Selain itu, sungai di sekitar tempat tinggal masyarakat itu juga berpotensi sebagai sistem penanaman, misalnya seperti pertanian, perkebunan, atau lahan baru. Yang kedua ada peluang. Sungai di lingkungan lahan basah seperti Sungai Alalak adalah sebuah potensi besar yang jika dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal akan menciptakan peluang kewirausahaan. Yang ketiga ada ancaman. Berdasarkan data yang diperoleh masyarakat, masih memiliki kebiasaan membuang sampah ke sungai. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga masih menggunakan jamban di pinggir sungai untuk buang air. Kebiasaan tersebut dapat mencemari air sungai, sehingga sampah dan kebiasaan masyarakat sekitar sungai kami anggap sebagai ancaman utama. Yang terakhir ada tantangan. Ditinjau dari sudut pandang antropologis, sosial budaya, kecenderungan orang atau masyarakat untuk membuang limbah dan kotoran ke sungai telah menjadi adat atau kebiasaan. Idealnya, manusia memanfaatkan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti mandi, cuci, dan sumber air minum. Tetapi di lain pihak, mereka mempergunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu bab 5, pengelolaan dan konservasi. Pengelolaan daerah aliran sungai merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, petani, dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan lahan dan ketersediaan air secara terintegrasi di dalam suatu daerah aliran sungai. Nah, pengelolaan daerah aliran sungai itu pun bertujuan untuk mengkonservasi tanah dan lahan pertanian, memanen dan menyimpan kelebihan air pada musim hujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau. Ketiga, memacu usaha tani berkelanjutan dan menstabilkan hasil panen melalui perbaikan pengelolaan sistem pertanian. Keempat, memperbaiki keseimbangan ekologi. Yang selanjutnya yaitu konservasi daerah aliran sungai. Ini diartikan sebagai upaya-upaya pelestarian lingkungan
yang didasari pada peran dan fungsi setiap wilayah dalam daerah aliran sungai dan mencakup aspek perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan. Ini beberapa usaha yang harus dilakukan masyarakat untuk melestarikan sungai. Yang pertama yaitu melestarikan hutan di hulu sungai. Perpohonan agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai sebaiknya tidak digunduli atau ditebang atau merubahnya menjadi area pemukiman. Yang kedua, tidak buang air di sungai atau kali. Buang air kecil dan air besar sembarangan adalah perbuatan yang salah. Ekskresi juga merupakan salah satu media yang paling baik untuk perkembangan bibit penyakit dari penyakit ringan sampai penyakit berat dan kronis. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai. Sampah yang dibuang secara sembarangan ke kali akan menyebabkan aliran air menjadi mampet dan sungai menjadi cepat dangkal yang memicu terjadinya banjir di musim penghujan. Keempat atau yang terakhir, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri. Limbah yang dibuang asal-asalan tentu saja bisa menimbulkan berbagai gangguan masyarakat, mulai bau yang tidak sedap, pencemaran terhadap air, dan gangguan kulit. Nah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pola aliran sungai, kita bisa membagi pola aliran menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah pola aliran sungai radial sentrifugal. Kedua adalah pola aliran sungai radial sentripetal. Ketiga adalah pola aliran sungai dendritik. Keempat adalah pola aliran sungai trellis. Kelima adalah pola aliran sungai rektanguler. Keenam adalah pola aliran sungai paralel. Dan ketujuh adalah pola aliran sungai anuler. Tiap-tiap pola mempunyai ciri dan karakteristik masing-masing. Ayo kita bersama-sama melihat bagaimana karakteristik dari tiap-tiap pola aliran sungai. 1. Pola aliran sungai radial sentrifugal. Pola aliran sungai radial sentrifugal adalah pola aliran yang menyebar meninggalkan pusatnya. Pola ini biasanya terdapat di daerah gunung yang berbentuk kerucut. 2 adalah pola aliran sungai radial sentripetal. Pola aliran ini adalah pola aliran sungai yang mengumpul menuju satu pusat, di mana terdapat cekungan atau basin. Biasanya pola aliran ini mengumpul di satu titik pusat dengan elevasi terendah, dijumpai di daerah cekungan atau daerah topografi karst. 3 adalah pola aliran sungai dendritik. Pola aliran ini mempunyai bentuk yang tidak teratur. Biasanya alirannya seperti cabang pohon, di mana anak sungai induk memperoleh aliran dari anak sungainya. Jenis pola aliran ini biasanya terdapat di daerah daratan rendah atau daratan pantai. Dan pola ini berkembang pada daerah dengan curah hujan yang relatif tinggi dengan tidak ada kenampakan geologi yang dominan atau komposisi batuan. 4 adalah pola aliran sungai trellis. Pola aliran sungai trellis berbentuk mirip panjang-panjang pola seperti tali pagar. Pola ini merupakan ciri dari sungai yang berada pada batuan yang mengalami sebuah pelipatan atau daerah sinklinal-antiklinal dengan kemiringan yang kuat. 5. Pola aliran sungai rektanguler.
Pola aliran sungai rektanguler dibentuk oleh cabang-cabang sungai yang berkelok dan berliku-liku, serta menyambung membentuk sudut yang tegak lurus. Biasanya, pola aliran sungai rektanguler terbentuk pada batuan kristalin atau batuan yang keras yang mengalami sebuah kekar atau patahan. 6. Pola aliran sungai paralel. Pola aliran sungai paralel adalah pola aliran sungai yang memiliki arah yang saling sejajar, terkendali oleh proses dan struktur geologi. Pola ini terbentuk pada daerah yang mempunyai kemiringan lereng yang cukup tinggi, yang dapat menghambat kerja angin atau faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya pembelokan alur sungai. Tujuh adalah pola aliran sungai anuler. Pola aliran sungai anuler adalah pola aliran sungai yang terbentuk pada daerah kubah struktural yang terkikis dewasa sehingga sungai-sungai besarnya mengalir melingkar mengikuti struktur dan batuan yang lunak. Sungai-sungai jenis ini adalah sungai subsekuen. Itulah 7 pola aliran sungai berdasarkan ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perairan darat yang lain. Sekarang kita lanjut ke klasifikasi sungai. Yang pertama, klasifikasi sungai ini menurut arah aliran sungai. Ada 5. Sungai konsekuen yaitu sungai yang alirnya searah dengan lerengnya. Sungai insekuen adalah sungai yang arahnya tidak teratur. Sungai subsekuen adalah sungai yang arah alirannya tegak lurus terhadap sungai konsekuen. Sungai obsekuen adalah anak sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan induk sungai konsekuen. Ini ada gambarnya. Ya. R untuk sungai konsekuen, obsekuen, K untuk konsekuen, S untuk subsekuen.